Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Manajemen Keuangan Syariah kelas 4D akan menjelaskan materi tentang sistem kurs valuta asing. Selamat menonton. Sistem kurs valuta asing. Ada 3 subbab yang akan dibahas. 1. Sistem sejarah moneter internasional. 2. Faktor-faktor penentu nilai tukar. 3. Mekanisme dan transaksi valuta asing. Saya Novi Anggraini akan menjelaskan bagian sejarah sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional diawali pada tahun 1870-an ketika hegemoni Inggris berlangsung terhadap perekonomian global. Sistem moneter internasional merupakan mekanisme lalu lintas devisa negara yang digunakan dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional dari satu negara ke negara lainnya. Sistem moneter internasional ini berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan perekonomian dunia dan kemajuan bidang telekomunikasi. Perkembangan tersebut dibagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama, standar emas. Pada awal abad ke-20, sistem pertukaran mata uang dunia menggunakan emas sebagai standar pertukaran. Ketentuan yang berlaku dalam sistem ini yaitu 1. Emas merupakan alat pembayaran yang sah. 2. Semua alat pembayaran harus dapat ditukar dengan emas di bank sentral. 3. Tidak ada larangan untuk mengekspor atau mengimpor emas. Negara yang pertama kali menerapkan sistem ini adalah Inggris, kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. 2. Non-sistem. Perang Dunia I pada tahun 1914 telah mengguncang stabilitas standar emas. Hal ini disebabkan karena terjadinya fluktuasi yang tajam dan perekonomian negara Eropa yang rusak akibat adanya peperangan tersebut. Ditambah dengan timbulnya krisis kepercayaan terhadap kemampuan menjaga konvertibel mata uang masing-masing negara terhadap emas. Kejadian ini menimbulkan banyak negara menggunakan sistem kurs dirty float atau kurs mengambang dengan campur tangan pemerintah. Sehingga sistem moneter yang telah disepakati pada saat itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian diperparah dengan adanya pengawasan devisa, tarif, dan restriksi perdagangan lain yang menimbulkan fenomena non-sistem dalam sistem keuangan internasional yang menyebabkan beberapa negara mengikuti Inggris untuk melakukan devaluasi terhadap mata uangnya dengan tujuan menurunkan nilai mata uang dan meningkatkan ekspor serta mengurangi impor. Sehingga menyebabkan terjadinya perang dagang dengan prinsip Bigger-Teinikbor atau politik memiskinkan negara tetangga. Ketiga, Bretton Woods. Pada bulan Juli tahun 1944 dilaksanakan konferensi moneter internasional di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat dengan tujuan untuk mencegah terpuruknya perekonomian dunia. Konferensi ini dihadiri sekitar 44 negara dan mendirikan 2 buah lembaga moneter, yaitu IMF dan IBRD. Pertemuan ini menghasilkan suatu sistem keuangan internasional baru yang disebut dengan Bretton Woods System. Ciri khusus dari sistem ini yaitu ketentuan gejolak mata uang tidak boleh lebih dari 1% di atas standar nilai yang telah disepakati. Keruntuhan sistem ini dimulai pada tahun 1970 ketika cadangan emas Amerika Serikat menurun sebesar USD 11 miliar. Pada tahun 1969, terjadilah devaluasi DIM sebesar 9,3% terhadap USD. Devaluasi DIM terhadap USD diikuti oleh mata uang Belanda dan Switzerland dengan merevaluasi mata uangnya sebesar 7,7% serta Austria 5,5% terhadap USD.
Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1971, Presiden Nixon mengeluarkan kebijakan dengan tidak mengaitkan lagi USD dengan emas, sehingga menyebabkan terjadinya penjualan USD secara besar-besaran dan mata uang terkuat di dunia pada saat itu berubah menjadi DIM dan JPY atau Japanese Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Sekar Arum, NIM 12406193149, mau menerangkan poin keempat dan kelima. Poin keempat yaitu Floating Exchange Rates. Sistem keras mengambang 1973 sampai sekarang. Krisis ekonomi Amerika Serikat menyebabkan runtuhnya sistem Bretton Woods yang merupakan awal dari Floating Exchange Rate System. Sistem ini bermula dari pertemuan anggota The Group of Ten Countries di Washington pada bulan Desember 1971. Pertemuan ini bertujuan untuk menentukan standar paritas yang baru pada sistem keuangan internasional dengan melahirkan kesepakatan fluktuasi mata uang yang ada dan hanya diperbolehkan sampai 2,25% dari paritas yang ditetapkan. Dan harga emas resmi dinaikkan menjadi 28 per ons serta menetapkan paritas mata uang baru. Poin ke-5 yaitu sistem euro. Snake Agreement adalah persetujuan oleh beberapa mata uang Eropa pada April 1972 guna memelihara stabilitas mata uang di antara negara-negara tersebut. Jerman mendukung berdirinya EMS dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas moneter di negara-negara Eropa. Ada dua macam, yaitu sistem nilai tukar internasional dan sistem nilai tukar valuta asing di Indonesia. Sistem nilai tukar internasional dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap, yang kedua sistem nilai tukar mengambang atau bebas, yang ketiga sistem mengambang terkendali, yang keempat sistem nilai tukar terikat, dan yang kelima yaitu suatu badan yang dibentuk untuk mengatur sistem nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Sedangkan sistem nilai tukar valuta asing di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya UU nomor 32 tahun 1964, sistem nilai tukar valuta asing di Indonesia mulai diberlakukan sistem kas tetap dengan mematok nilai tukar rupiah. Selama periode tersebut, pemerintah Indonesia melakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter membuat suatu indikator kurs mata uang dengan cara menetapkan speed pada pergerakan kurs di pasar uang. Pada tahun 1999 diterbitkan UU nomor 24 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar di mana nilai tukar rupiah diambangkan terhadap berbagai mata uang dan mitra dagang utama Indonesia. Sistem nilai tukar mengambang yang dianut Indonesia adalah sistem kurs mengambang yang masih dipengaruhi oleh campur tangan otoritas moneter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Damayanti, perwakilan dari kelompok 1 Manajemen Keuangan Internasional NIM 12406193172 akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu nilai tukar. Tingkat inflasi. Perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional karena mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta dan dengan demikian mempengaruhi nilai tukar. Tingkat suku bunga. Perubahan suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam sekuritas-sekuritas asing yang selanjutnya mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing dan nilai tukar. Tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, permintaan uang akan semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan.
Kontrol pemerintah. Pemerintah negara asing dapat mempengaruhi nilai tukar ekuilibrium dengan berbagai cara, diantaranya melalui hambatan jual beli falas, hambatan perdagangan, intervensi dalam pasar falas, pengubahan variabel-variabel makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan nasional. Ekspektasi. Apabila pasar berpengharapan inflasi akan tinggi di masa datang, maka pemilik modal akan segera membelanjakan uangnya baik untuk barang-barang durabel yang diperkirakan akan mengalami kenaikan harga ataupun untuk dibelanjakan atau ditukarkan dalam bentuk mata uang lain yang nilainya stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Oktaviana Putri, NIM 3160, akan menjelaskan mengenai mekanisme transaksi valuta asing. Mekanisme pasar valuta asing merupakan mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya yang dapat diartikan juga sebagai tempat di mana perorangan, perusahaan, bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan membeli dan menjual valuta asing. Pedagang valuta asing dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas dan bank. Bank merupakan bank umum bukan devisa. Kantor cabang bank umum devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang bank devisa, unit usaha syariah dari bank umum devisa, dan bank berkreditan rakyat. Bank dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak domestik atau dasar suatu kontrak. Persyaratan membeli mata uang asing di bank adalah sebagai berikut. 1. Mengisi formulir nota pembelian atau penjualan valuta asing di bank dengan menunjukkan kartu identitas diri atau KTP maupun paspor jika diperlukan, walaupun hal tersebut tidak bersifat wajib. Yang kedua, pembelian atau penjualan bank notes dapat dilakukan secara tunai atau atas beban rekening giro rupiah atau valuta asing. Saya Dita Ayuningsih Salvina Putri, NIM 12406193183, akan menjelaskan tentang transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai sejumlah uang dalam mata uang tertentu yang akan ditransfer ke negara lain pada kurs tertentu. Pihak yang terlibat dalam transaksi valuta asing yaitu bank devisa. Bank devisa yaitu bank yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing atau devisa umum dan impor-ekspor serta transaksi lainnya dalam mata uang asing yang terkait dengan hubungan bank, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu nasabah perorangan atau perusahaan, yaitu pihak yang memerlukan valuta asing baik tunai seperti uang kertas asing atau banknotes maupun dalam bentuk devisa umum yaitu valuta asing yang diperdagangkan antara bank untuk memenuhi kebutuhan dalam transaksi impor atau ekspor barang dan jasa maupun kiriman uang dan inkaso serta produk giro atau deposito yang dilakukan melalui bank devisa. Yang ketiga yaitu bank sentral. Bank sentral sendiri yaitu pihak yang atau lembaga independen dalam suatu negara yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter melalui beberapa instrumen antara lain suku bunga, nilai tukar, surat berharga, pasar uang dalam rupiah seperti sertifikat Bank Indonesia dan subinstrumen lainnya. Yang keempat yaitu broker. Broker adalah perantara perdagangan valuta asing atau devisa umum yang mempertemukan pihak pembeli dengan pihak penjual baik untuk transaksi forex exchange dan money market maupun capital market. Jenis transaksi valuta asing. Jenis transaksi valuta asing yang pertama yaitu transaksi spot, yaitu transaksi jual beli valuta asing yang penyelesaiannya maksimal 2 hari. Yang kedua yaitu transaksi forward, disebut juga dengan transaksi berjangka, yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo.
Yang ketiga yaitu transaksi swap. Terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu menjual dan membeli mata uang yang sama. Yang keempat yaitu transaksi option, yaitu kontrak yang memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Studi kasus yang pertama, di Inggris 1 ons emas murni dihargai sebesar 4,24 euro karena nilai emas yang sama di AS adalah 20,67 dolar. Dengan kata lain, paritas arta yasa antara dolar Amerika Serikat dan pound sterling adalah 4,87 dolar setiap pound, yang tetap tidak berubah secara signifikan dari tahun 1880 hingga 1914. Studi kasus yang kedua, seorang WNI sedang berada di New York, ingin segera ke Sydney, Australia. Beliau memegang uang 10 juta dan ingin ditukarkan menjadi Australia dolar di counter Manhattan Bank. Tertera kurs falas, kurs beli Australia 1,1969, sedangkan kurs jual Australia 1,2969. Kurs beli Indonesia 10.000 dan kurs jual Indonesia 10.100. Kita cari tahu dulu berapa 1 US Australia dolar. Caranya, kurs beli Indonesia dibagi kurs jual Australia 10.000 dibagi 1,2969, hasilnya 7.710,695. Dan jika kita menukarkan 10 juta, berarti caranya 10 juta dibagi 7.710,69, hasilnya 1.296.899,955. Jadi jika kita menukarkan 10 juta Indonesia ditukar dengan Australia, yaitu kita memegang 1.296.899,955. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.